Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran sukses di dalam Kristus dengan topik Networking 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Beberapa lama yang lalu, saya seperti ada kebingungan dalam hati. Kebingungan itu, siapa dari sini selalu berapi-api setiap hari? Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Pasti ada momen dalam hati ini kayak ada bingungnya. Jangan pikir, oh karena saya nggak punya uang saya bingung. Enggak, kadang-kadang orang yang punya uang juga bingung. Jadi nggak hanya orang yang punya masalah bingung, orang yang nggak punya masalah pun bisa bingung. Nah, saya melihat pada waktu ada suasana lagi bingung, saya nggak ngerti mau ngapain beberapa hari yang lalu. Tapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan kepada saya, kamu dengerin khotbah yang di YouTube. Karena saya selalu fokus dengan apa yang saya mau ajarkan. Jadi saya dengarnya biasanya khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Jadi khotbah saya sendiri saya pikir yang penting saya fokus dengan khotbah-khotbah aja, khotbah-khotbah yang di luar negeri. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, kamu dengerin khotbah kamu. Pertama kali ada sedikit kayak saya canggung mendengar suara saya sendiri. Canggung ya? Siapa di sini kalau yang nyanyi aja, kalau yang nyanyi dengerin suaranya sendiri canggung ya? Kayaknya kurang bagus, saya nggak gimana. Saya nggak suka yang namanya ngaca. Di rumah itu kalau kaca, kalau perempuan, di rumah saya banyak kaca, itu karena Aling yang suruh pasang. Bukan saya mau pasang. Jadi dulu itu saya nggak punya kaca, jadi cuma asal kecil, sisir jalan. Saya pun ke nyukur aja. Saya kalau ke tukang cukur, saya pengen coba cukur yang saya nggak perlu nyisir. Jadi kan ada ya tipe-tipe rambut yang nggak perlu nyisir ya. Jadi saya mau seperti kayak gitu, bangun, langsung jalan. Jadi saya nggak suka nyisir. Nah waktu Tuhan katakan, kamu dengar khotbah kamu. Saya agak canggung, benar-benar saya canggung. Karena saya nggak terbiasa dengan yang mendengarkan suara, seperti sorry kata ya. Nggak tahu ibu-ibu kalau masak, makan makanan sendiri, enjoy nggak sih? Biasanya nggak enjoy ya. Apalagi masaknya itu terlalu banyak setiap hari begitu. Saya mau coba masakan lain, saya nggak mau masakan biasa seperti itu ya. Nggak tahu dulu koko saya masak sebagai koki, dia udah nggak mau makan makanan dia lagi. Nggak tahu mungkin sudah terlalu seringnya. Nah waktu saya dibilang seperti itu ada kecanggungan luar biasa. Apa sih maksudnya? Kayaknya nggak ada gunanya Tuhan suruh itu. Tapi karena Tuhan suruh, ya sudahlah saya dengerin. Waktu saya dengerin, ini siapa ya? Waktu saya ngomong, saya udah nggak tahu lagi saya pernah ngomong itu. Saya seperti kayak, dia ngomong apa lagi ya? Harusnya kan kalau kita ngomong, tahu apa yang kita ngomongin ya. Saya sering di sini, saya nggak pernah pakai ada teks, saya langsung ngomong. Jadi waktu saya dengar khotbah saya sendiri, saya dapat ide dari mana itu ya? Saya ngomong seperti itu. Apa yang terjadi? Saya terbangun sekali. Benar-benar jadi saya terbangun sekali. Dan melebihi apa yang saya dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Saya bukan muji diri sendiri, enggak. Saya tanya, saya waktu down sekali akhirnya saya dengerin khotbah tersebut. Apa yang terjadi? Saya diingatkan dengan visi Tuhan. Diingatkan segala macam yang Tuhan sudah taruh. Hanya cuma beberapa khotbah. Saya dapat banyak banget. Benar-benar dapat banyak banget. Saya katakan ke Aling, Ling, lu mesti dengerin ini, bagus. Saya bukan muji diri sendiri, enggak. Saya bisa seperti dapat sesuatu yang saya juga nggak ngerti dari mana. Jadi saya bukan mencari, saya waktu meneliti baru saya terangkan, seperti kadang-kadang saya ngomong saya nggak sadar. Nah, yang terjadi saya dapat berkat banyak sekali. Nah saya bukan promosiin YouTube-nya ya, bukan. Bagus banget. Waktu kalian mendengarkan khotbah itu terus-menerus, kalian dapat banyak sekali. Saya dapat banyak sekali. Saya diingatkan semua visi. Nah, itu saya mau kesaksian sedikit. Apa yang kita sediakan YouTube itu bukan cuma digantung, cuman hanya memperbanyak, dia punya itu. Tetapi kalian bisa dengar siang dan malam. Mungkin yang lagi naik motor bisa dengerin atau di-download, atau yang lagi naik mobil bisa didengerin, yang mau tidur. Itu gini, mungkin kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah di luar negeri, banyak ya, Keris banyak sekali khotbahnya, tapi kan dalam bahasa Inggris. Kalian mungkin mesti lihat teksnya dulu, baru kalian bisa mengerti. Ada beberapa orang bisa mengerti, tetapi mungkin kata-kata bahasa Inggris di luar sana mungkin nggak terlalu nyambung.
dengan culture Indonesia. Waktu orang ngomong A pakai bahasa Inggris, kita terus orang yang di Indonesia mungkin nggak gitu ngerti. Tapi yang ini khotbahnya dalam bahasa Indonesia. Waktu kalian dengerin, saya jamin kalian dapat berkat banyak sekali. Saya pun dapat berkat. Artinya itu universal sekali. Khotbah-khotbah yang di YouTube itu bukan untuk menonjolkan saya. Nggak ada. Walaupun saya ada bersaksi sedikit, tetapi saya menonjolkan yang namanya iman, kalian hidup berkemenangan. Jadi pada waktu saya dengerin seperti itu, wow, luar biasa. Ada ide muncul. Yang tadinya saya down, saya mau nggak tahu ngapa-ngapain, tiba-tiba langsung Tuhan katakan, saya jadi jelas lagi apa mau kemana. Nah, sekali lagi, YouTube kita sudah sediakan ya. Itu luar biasa. Jadi sudah ada orang yang edit, nanti kita nantikan lebih baik lagi. Dan tujuannya cuma satu, bukan meninggikan nama saya. Enggak, tapi kalian bisa visi kalian. Mungkin pada waktu kalian mendengar sesuatu, Tuhan akan ngomong. Waktu Tuhan ngomong sesuatu, saya yakin sekali kalau Tuhan ngomong jadi iman, apa saja yang kamu minta terjadi. Manifestasi itu bukan kita berdoa tiba-tiba manifestasi. Enggak, manifestasi itu pada waktu Tuhan ngomong sama kalian A, waktu kalian percaya dengan iman, suara itu dari Tuhan, waktu kalian jalankan, boom, berjalan. Makanya kalau sila hamba-hamba Tuhan yang lagi ada manifestasi mujizat, berkat segala macam, mereka mendengar dulu suara Tuhan. Waktu mereka mendengar, mereka taat. Waktu mereka taat, pasti berhasil. Jujur, hari kemarin saya dengerin 5 khotbah saya benar-benar diberkati sekali. Jadi sekali lagi, bagus banget pada waktu kita share dengan orang, waktu kita share, mungkin kadang-kadang ada Tuhan ngomong sesuatu. Kalau seringkali kalau orang di luar, mereka sering sekali menulis dalam satu buku apa yang Tuhan sudah lakukan. Ada pewahyuan apa mereka tulis dalam buku. Akhirnya 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian mereka lihat, ada luar biasa ya. Kalau hamba-hamba Tuhan seperti itu, mereka tulis dalam buku. Pas kebetulan saya nggak pernah tulis. Jadi beruntung saya ada yang ngerekam dan saya bisa dengar lagi jelas sekali. Oke, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu. Yang hari Minggu, untuk hari Minggu, dan saya sekarang lagi lebih fokus untuk ngajarin soal finansial. Kenapa finansial? Saya sudah ngajarkan teorinya banyak, tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita bingung. Ya sudah, kita tunggu aja nanti kalau Tuhan bekerja, nanti saya terima. Nggak seperti itu. Apa yang saya terima mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, saya tidak tinggal di rumah. Selalu Tuhan katakan, pada waktu Tuhan mau memberikan sesuatu sama saya, biasanya berhubungan dengan manusia. Tidak langsung, kamu tunggu, besok nanti ada tiba-tiba rekening kamu langsung bertambah. Mungkin ada kali ya, tetapi jarang sekali peristiwa seperti itu. Biasanya Tuhan katakan, kamu hubungin orang tersebut, kamu kontak orang ini, kamu berjalan ketemu dengan orang ini. Selalu Tuhan cara kerja seperti itu. Dan mayoritas 99,9% Tuhan selalu bekerja begitu. Kita disuruh untuk bertemu dengan seseorang. Disuruh untuk bertemu dengan seseorang ya. Yang artinya kita disuruh melangkah keluar. Kita nggak diam. Entah kita mau telepon, entah kita mau kirim email, entah sesuatu, kita disuruh melangkah. Nah, langkah-langkah ini penting sekali. Di dalam finansial, kalau kita katakan, mungkin waktu saya belum datang kali ya, saya belum bisa dapat kesempatan. Saya nggak percaya itu. Tuhan katakan, kapan manifestasi terjadi? Kalau boleh saya katakan, hari ini. Sekarang. Bukan besok. Bukan tahun depan. Bukan apa, tapi sekarang. Maka Tuhan katakan, kalau Tuhan berbicara hari ini, sekarang, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Karena kenapa Tuhan? Kalau Tuhan mau memberi berkat kepada kita, jangan kita keraskan. Nah, untuk soal finansial juga sama. Soal finansial, kemarin saya udah kasih tahu. Saya jelaskan, untuk mau memulai di dalam suatu finansial yang dibutuhkan adalah mulut. Bukan tenaga tangan, bukan kaki, tapi mulut. Mulut keluar dari ide ya. Cara ngomong, semua mulut. Nah, waktu kita sudah ajarkan untuk belajar berkata-kata. Untuk ngomong sepatah kata kepada siapapun yang bertemu dengan manusia. Belajar dengan mulut. Belajar untuk bisa merangkum satu kata-kata ya. Satu kalimat untuk bertemu dengan orang.
Kalau dikatakan, oh saya nggak suka ngomong dengan orang, saya orang pemalu. Belajar untuk satu kalimat. Mungkin bisa dikatakan, hai apa kabar? Apa bisa saya bantu? Ketemu orang, segala macam. Nah, jadi mulut ini mesti dilatih. Kapan? Hari ini. Prakteknya gimana? Hari ini juga. Jangan kita bilang, kok praktek gimana? Praktek nanti tahun depan aja. Setelah saya jago berbicara, baru saya mau praktek. Kalian tidak akan bisa. Mulai start, katakan, mulai besok, saya mau mulai mempraktekkan mulut ini. Kemana? Kalau kalian tinggal di hutan, susah cari manusia. Dan saya maklumin kalau kalian, kok saya nggak ketemu manusia? Kenapa tinggal di hutan? Ya sudah deh, kamu tunggu tahun depan, tunggu ada yang terdaftar, tunggu orang yang terdampar lagi, atau nyasar di hutan baru ngomong lagi. Tapi kita enggak kan? Kita tinggal di satu kota yang penuh dengan manusia. Tetangga segala belajar ngomong. Dan katakan sapa orang tersebut. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kalau ada yang buka pintu katakan thank you. Belajar untuk berkata-kata. Kita ngomong thank you sama orang udah bukan pintu aja. Tapi thank you cuma ngomong thank you ya. Itu bukan seperti itu. Tapi kalau ada pintu, kalau misalnya buka pintu orang, thank you Bu ya, baik sekali. Kita ngomong, tatap mukanya, tatap matanya. Biasanya kalau kita ngomong thank you sama orang, saya lupa mukanya seperti apa. Biasanya ya, kalau ada di lift, misalnya kalau di lift, Pak, tolong dong, tahan. Biasanya, oh ya ditahan, dan kita masuk thank you ya. Kita di lift, biasanya kita nggak lihat mukanya. Benar ya? Jujur. Apa kalau pas step lihat, ketemu orang bilang thank you Pak, inget mukanya. Enggak, mayoritas kita nggak inget. Karena kenapa? Kita nggak care dengan orang. Siapa? Saya contohnya. Normal semuanya. Sama tukang parkir pun kasih misalnya, kasih parkir. Siapa naik mobil? Kamu liatin mukanya parkirnya. Liatin nggak? Nggak. Nggak diliatin. Cuma kasih 5.000 jalan. Belajar untuk bisa katakan, kasih 5.000, thank you Pak ya. Lihat mukanya, jalan. Belajar. Maksudnya apa kok seperti belajar untuk berkomunikasi walaupun cuma 1 detik, 2 detik. Ketemu orang, tatap mukanya, thank you ya, sudah dibukain pintunya. Orang pada waktu kalau ngomong thank you jalan seperti itu, biasanya orang juga nggak care. Ya, itu cuma basa-basi, tapi tatap mukanya. Tatap matanya, thank you Pak. Ya nggak usah disalam, cuma ngomong thank you sudah dibukakan. Berkata-kata seperti lama-kelamaan menjadi sopan. Menjadi terbiasa dengan orang. Kalian mesti mungkin notice nggak? Saya kalau nyuruh sesuatu pasti saya bilang thank you. Itu kok Hengki cuman basa-basi. Enggak. Saya kepada siapapun di kantor, semua staff saya kalau saya sudah suruh sesuatu, saya bilang thank you. Enggak perlu saya ngomong thank you. Memang saya saya punya hak untuk menyuruh. Tetapi saya katakan thank you. Saya bilang thank you. Mau di WhatsApp apa gimana saya bilang thank you. Selalu. Bukannya merendah, tetapi kita coba berhubungan dengan orang yang akhirnya mudah-mudahan orang tersebut bisa menghargai kita. Nah, mulut ini tadi saya katakan belajar untuk bisa ngomong dengan orang, tatap mata orang tersebut, tatap mukanya. Dan kedua, kalau bisa ingat dengan nama orang tersebut. Kalau kita sudah berkenalan dengan orang, biasanya saya juga punya problem. Setelah saya berkenalan sama orang, saya punya problem untuk menghafalkan nama. Jangankan orang yang baru. Orang yang sudah saya kenal lama aja, kemarin saya lupa. Kemarin yang, ini siapa namanya ya? Kenapa kok Hengki seperti begitu? Karena saya nggak pernah ingat nama orang. Saya punya problem di sana. Tapi saya mulai mencoba untuk mengingat. Bukan saya nggak mengingat. Jangankan saudara saya aja kadang-kadang saya bisa lupa namanya. Ya maksudnya saudara jauh ya, saudara jauh. Saya kadang-kadang siapa ya namanya ini, lupa. Jadi kenapa saya ngajar seperti dia punya dasar-dasar? Ini dasar-dasar paling awal. Di dalam kamu mau networking. Kalau kita cuma mau networking, ya saya mau kenapa saya ngomong seperti ini? Tadi saya akan masuk ke dalam networking. Setelah mulut ini sudah latih, ujung-ujungnya bukan cuma bermanis-manis ria dengan orang. Bukan. Tapi untuk masuk networking, bertemu dengan orang. Nah, waktu bertemu dengan orang, kalian harus bisa ngomong natap. Waktu ngomong dengan orang, tatap mukanya, tatap matanya. Karena kenapa? Pada waktu kalian menatap mata orang, itu kalian punya keberanian atau tidak? Biasanya kalau kalian menatap sama orang gak berani, kalian gak punya keberanian. Padahal sering nunduk jalan, ngomong sama nunduk gak punya keberanian. Tapi tatap mukanya, tatap matanya. Waktu ngomong, pada waktu seperti itu, timbul. Dan orang bisa melihat kita punya ekspresi. Biasanya orang gak tahu, ada orang bule atau siapa, untuk orang itu berbohong atau tidak. Apa yang dilihat? Jempol kaki kah? Enggak ya? Atau bibir ya? Kan bibir bisa berbohong, enggak? Matanya. Dengan mata, dengan perilaku
tingkah tangan, segala macam kita bisa lihat dengan mata. Pada waktu orang bisa melihat mata kita, orang kadang-kadang bisa melihat isi hati kita. Kita berkenalan seperti itu. Nangkep ya? Jadi untuk networking, kata-kata mulut ini harus dipakai. Praktis. Kapan praktisnya? Mulai sekarang. Ketemu dengan orang, cukup ngomong thank you. Kalau misalnya jangan setiap orang kita kenalan. Mungkin tetangga pas lewat, kita pas lewat rumah, ada tetangga. Kalau tetangga kenal ya apa gimana. Saya sering lihat, ibu, bapak tinggal di sini ya. Atau misalnya pas kita lewat, ada rumah di tetangga kita, pintu terbuka, ada orang di depan, kita dikatakan, malam bu, malam pak, saya tinggal di sini. Berkenalan. Katakan sepatah kata. Biasanya kalau sekarang orang Indonesia, orang Jakarta, tuh nggak mau kenal tetangga, bener nggak ya? Bener ya, jujur ya. Saya nggak kenal tetangga saya di sini. Kalau yang sebelah sini saya tahu, ini yang notaris ya. Tapi namanya juga saya nggak tahu. Ada ya? Cuman si Anu. Nah, tetangga juga kita nggak kenal. Nah, kenapa kita butuh untuk berkenalan? Mulai dari sebelah. Setelah itu nanti kita akan mulai terbiasa tuh ngobrol dengan orang. Waktu terbiasa dengan orang, nanti bisa dikatakan apa yang bisa saya bantu. Apa bisa, kadang-kadang jangan ngomong cuma gimana. Nanti itu start conversation, itu percakapan start dari sana. Nanti mereka akan katakan, ibu bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Nah, kalian harus bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan yang jangan spontanitas. Kalau spontanitas nanti pertanyaan tersebut tidak ada pembawaan ya. Jadi kalau ketemu di sebelah rumah ya tanya sudah berapa lama tinggal di sini. Jangan langsung tanya, jangan terlalu sensitif ya. Kan saya bertanya, suka-suka saya bersama enggak. Nah, step pertanyaan itu harus bisa tahu. Ya punya mobil apa enggak gitu. Gajinya berapa gitu ya. Iya, nah pertanyaan-pertanyaan untuk awal-awal kalian mesti ngerti. Jadi jangan sampai waktu pertanyaan-pertanyaan tersebut, kenapa? Kok Anggi ngomong aja? Kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Asli banyak yang nggak tahu. Pada waktu bertemu dengan orang, first impression atau bahasa Indonesianya, kesan pertama nggak enak. Kalau kesan pertama nggak enak, kedua, ketiga kali mereka udah malas ngomong sama kita. Dan kalau misalnya pertama jangan SKSD, apa tuh sok dekat, sok kenal. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang umum. Atau misalnya, dan cari topik-topik yang menarik. Supaya orang tersebut misalnya kalau misalnya topik tiba-tiba banyak yang bocor, misalnya seperti gitu. Terus kita ngomong, bu kemarin bocor ya, tempat ibu bocor nggak ya? Walaupun cuma basa-basi is okay, tanya. Oh berarti kita concern. Kita itu peduli sama ini. Ibu bocor nggak segala macam. Kalau misalnya seperti, pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan tersebut hati-hati. Kita mesti belajar culture ya. Kalau orang Sumatera, pertanyaan begini, sopan. Tapi orang Jakarta nggak sopan. Kalau menurut orang Jakarta sopan, menurut orang Sumatera nggak sopan. Kita mesti tahu juga. Nah, waktu berkenalan, seperti kita belajar culture tersebut. Karena sekali lagi, walaupun kita belajar untuk berkata-kata, belajar untuk berteman, tapi kalau kita nggak ngerti culture-nya, misalnya daerah orang M, kita makan daging babi, berjalan-jalan begitu. Dibeli orang ya, apalagi di kampung seperti itu. Nah, atau misalnya kita mau berjualan B1 benernya. Kalau B2 kakinya 4 ya. Oke, semua kaki 4. Lihat culture-nya, sama juga waktu berbicara. Tujuan saya ngomong seperti gini kalau untuk melebarkan networking tersebut. Nah, networking tersebut. Sekali lagi untuk masuk ke sana kita juga saya udah kemarin ngomong belajar sama multi level. Kalian harus tapi saya nggak suka multi level. Saya nggak suruh kalian beli barangnya. Saya nggak suruh. Kalau kalian mesti ada waktu segala macam. Kalau ada orang menawarkan multi level, paling bagus. Orang multi level itu demen ngomong. Ajak ngomong. Tapi jangan ngomong kalau langsung beli. Oh iya dia bagus produk beli. Jangan. Karena mereka lebih jago ngomongnya, kalian pasti beli. Kalau kalian, orang multi level, saya kasih tahu, kalau kalian berkenalan sama orang multi level, kalian mesti siap dulu untuk nggak beli barangnya. Karena kalau misalnya ketemu orang multi level, kenapa orang ketemu orang itu langsung kabur? Kenapa orang seperti itu? Apakah karena kesel dengan multi level? Enggak.
Kalau kalian ngomong sama orang multi level, lamaan sedikit aja, kalian pasti beli barangnya. Saya jamin. Karena make sense ya, produknya lama-lama bagus. Kalian di-abuse. Karena orang multi level sudah biasa menjelaskan produknya. Sekalian nongkrong lamaan aja sedikit. Kalian pasti beli. Karena mereka sudah makanan mereka setiap hari, sudah makanan mereka sehari-hari. Kenapa saya suruh kalian belajar sama orang multi level? Untuk belajar bagaimana mereka berbicara, bukan untuk beli produknya. Jadi untuk berkenalan dengan orang-orang tersebut dan jangan beli produknya dulu. Jangan usah beli. Kalau nggak beli mereka nanti nggak mau berteman sama saya. Banyak orang multi level yang lain. Jangan beli dulu. Karena kalau beli, kalian akan diiming-iming yang biasanya namanya bisnisnya, keuntungannya, segala macam. Pasti kalian akan ikut. Sekali lagi, orang yang bertemu dengan orang multi level biasanya kabur karena nggak mau terpancing masuk. Itu ke satu. Kedua, berteman sama orang asuransi. Banyak ketemu orang. Kenapa? Orang asuransi ngomongnya jago. Cara pembawaannya jago, kalian bisa belajar. Dan networking mereka juga besar. Saya nggak suruh kalian beli asuransi, bukan. Asuransi nggak perlu uang untuk berkenalan. Kalian ngobrol. Jadi, orang multi level, orang asuransi, sama satu lagi kemarin saya ngomong orang properti. Brokers properti, kenalan. Jangan cuman kalau ada kata properti, saya kenalan. Bapak Ibu jualan properti di mana? Oh, daerah PIK. Walaupun kita nggak mau beli rumah di PIK atau gimana, kenalan gimana sekarang harga di PIK, harganya berapa? Terus kadang-kadang kita nanti pas ketemu ada orang mencari, dia punya gini, properti itu bukan kita jualan properti sebenarnya. Kalian akan berhubungan dengan orang-orang yang pebisnis biasanya. Orang-orang yang lebih dalam punya keuangan. Kalian bukan belajar meminta uang mereka, enggak. Kalian akan belajar bagaimana cara berpikir mereka. Pada waktu berkenalan dengan buyers yang punya pabrik atau gimana, kalian bisa ngobrol dengan orang-orang pabrik. Mungkin ada orang-orang bank, mungkin ada orang-orang perpajakan, segala macam. Properti itu dia punya networkingnya luas. 3 hal dulu itu, dan itu nggak perlu uang banyak. Multi level, asuransi, sama belajar ngomong sama orang-orang properti. Di sini bisa lihat nggak? Ada banyak sekali artis dijual, rumah dijual. Satu rumah tapi yang nempel ada 10 orang. Mereka kadang-kadang nggak punya pembeli, tinggal tempelnya pelang-peng, siapa tahu nanti yang lewat ada hoki di telepon. Seperti itu. Nah, nggak perlu modal. Benar-benar nggak perlu modal untuk jualan properti. Bisa sambil lalu. Tapi mesti belajar dengan orang-orang properti. Mungkin masuk dulu ke grupnya Era. Nggak apa ya, saya pakai iklan sedikit, mungkin Century, segala macam. Kalian masuk, belajar. Pak, Bu, saya mau mengerti kira-kira mau bekerja properti. Nggak perlu full time ya. Ada yang nggak perlu full time setiap hari. Bilang aja, saya tinggal dekat segini. Artinya, bukakan hidup kalian untuk bertemu dengan orang. Dengan segala macam cara. Kapan? Bukan tahun depan. Bukan bulan, bukan minggu depan. Tapi sekarang. Mulai dibukakan. Setelah kalian punya networking kemana-mana, nanti akan terlihat yang namanya spesialisasi. Nanti kalian akan bertemu, oh kayaknya saya bukan lebih cocok. Waktu saya membantu orang-orang di properti, kok ternyata lebih ada hasil. Setelah saya membantu orang-orang di multi level, kok ada hasil. Atau berbagai asuransi ada hasil. Atau pekerjaan-pekerjaan lain, waktu ada orang kita ketemu, ada pabrik apa, dia tawarkan, saya lagi cari pegawai ini begini. Saya coba, saya tawarkan diri saya. Nanti tiba-tiba ada kesempatan demi kesempatan dengan relasi tersebut. Tetapi gimana cara keluarnya, maksudnya gimana cara mendapatkannya, kalian mesti keluar. Nggak bisa dikatakan, saya nanti kalau saya sudah jago seperti ini, baru saya keluar untuk mendapatkan maksudnya kesempatan kerja tersebut. Jangan. Mulai hari ini, mulai berkenalan dengan orang. Semua orang. Dan kata-kata coba dirangkai. Kalian belajar untuk berbicara. Kalau misalnya bertemu orang-orang Jakarta, kalau bertemu orang, gimana cara ngomongnya? Mungkin pakai bro apa gimana, saya nggak tahu. Belajar di mana? Banyak, di YouTube, di film-film, saya nggak tahu gimana caranya. Setiap komunitas berbeda-beda ya. Nanti kalau salah gimana? It's okay. Next time berubah. Jangan kalian, aduh nanti kalau gagal gimana, malu segala macam. Jangan.
Saya ada kesaksian sedikit. Karena kenapa saya ngomong seperti gini? Orang tua saya nggak pernah ngajarin saya seperti ini. Jujur, kenapa saya dulu nggak bisa ngomong sama orang, malu sama orang? Karena orang tua tidak mempush anak-anaknya untuk ngomong sama orang. Mulut ini tidak dilatih. Cara berkenalan orang tidak dilatih. Padahal cara berkenalan dengan orang, cara berkata-kata dengan orang, itu adalah nomor 1. Kalau saya nanti saya punya anak, saya akan ajarkan itu dulu skillnya. Karena kenapa? Itu modal utama buat mereka. Bukan titel, bukan juga harta yang kita wariskan semua. Bukan pula saya sekolahkan tinggi-tinggi sampai kuliah di luar negeri segala macam. Itu oke. Tapi yang terpenting waktu kita sekolah, pertemanan. Benar ya? Yang saya sesalkan, murid-murid tidak bertemu dengan murid-murid. Akhirnya pertemanan tidak menjadi kuat. Pada waktu mereka berbisnis, hilang kesempatan tersebut. Waktu kita berbisnis sendiri, berat. Tapi kalau kita bertemu teman SMP, teman SMA, jauh lebih erat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Pertemanan penting sekali. Pupuk dari awal dan jangan menyia-nyiakan teman. Walaupun orang dunia atau anak gereja, jangan disia-siakan. Cepat atau lambat kita akan menuai. Tapi pergaulan buruk, musiknya baik, kalian mesti hati-hati. Kalau misalnya mereka sering bermain yang kelakuan yang nggak baik, narkoba, sering masuk ke diskotik segala macam, hindari. Karena nggak baik. Tapi pertemanan orang-orang, kita mesti mulai. Biasanya kalau pertemanan, anak-anak SMA, SMP, itu nggak luas. Biasanya teman di kelas ya. Karena teman yang nggak luas, biasanya nyari teman yang kalau suka main basket, ketemu sama main basket. Kalau semua teman suka main bulu tangkis. Ya, kalau perempuan, saya nggak ngerti deh. Dulu karena saya suka naik motor, semua berteman dengan anak motor. Itu pertemanan, saya bilang, awal. Tetapi bukan pertemanan tipe seperti itu. Kalian belajar untuk berteman, untuk belajar ngomong. Karena nggak mungkin langsung ketemu orang yang nggak dikenal. Pertemanan yang sebenarnya adalah kalau kalian supel. Kepada semua orang kalian bisa berteman. Jadi, waktu kalian berteman di SMA, di SMP, di tempat kuliah, itu buat awal langkah. Dan waktu kalian melangkah di dunia yang sebenarnya, kalian nggak bisa bergantung dengan teman kalian. Teman kalian itu juga akan melihat, kita dalam berbisnis, misalnya 2 orang berbisnis, kalau dua-duanya bodoh, dua-duanya teman dari SMA, dari SMP, bagus nggak? Hancur. Ko Hengki kan bilang, ini ada pertemanan, ini teman baik saya dari SMP, makanya saya mau berbisnis sama-sama karena teman dari SMP. Karena akan hancur. Orang buta menuntun orang buta. Orang bodoh menuntun orang bodoh. Orang yang tidak berpengalaman menuntun orang yang tidak berpengalaman, hasil apa? Hancur. Kalian pertemanan, itu kalian nanti akan hidup dalam dunia luar. Kalian akan namanya spesialisasi, expand. Orang ini pun pertemanan lama mesti mempunyai namanya spesialisasi. Nggak bisa 2 orang yang bodoh bergabung untuk kongsi, hasilnya hancur. Pasti hancur. Kenapa 2 orang bergabung? Karena dia punya spesialisasi, karena di luar. Supel, yang satu belajar, ada sesuatu akhirnya dia punya spesialisasi di A. Akhirnya, nanti satu hari dia bertemu teman lama, spesialisasinya B. A dan B, spesialis bisa digabung dan menghasilkan sesuatu yang namanya join. Tapi kalau joinnya adalah berdasarkan uang, lu punya modal berapa, biasanya hancur. Saya jamin hancur, ribut. Tapi kalau 2 orang join kolaborasi karena 2 spesialisasi, itu bagus. Kenapa bagus? Karena tidak saling menghancurkan ya. Satu bergantung yang lain. Karena kalau cuma duit, gue juga punya duit, lu punya duit, akhirnya kita tidak menghargai. Kalau ada satu orang yang jago, saya ingat sekali ada siapa di sini yang tahu yang namanya Ninja Turtle? Ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu? Tahu Ninja Turtle? Iya, itu cukup lama ya produknya ya. Tahu nggak itu yang buat siapa? Ada 2 orang, dia teman baik. 2 orang ini di teman yang lama, tiba-tiba karena 2 orang suka gambar, cocok. Dua-duanya jago gambar.
Tapi bukan soal duit ya, jago gambar. Apa yang terjadi, dua orang ini akhirnya dia nyewa satu apartemen berdua. Akhirnya di ruang tamu dia bikin satu tempat kerja office. Setiap hari cuman kerja ngegambar. Mungkin ada hobi dulunya ngegambar ya. Satu hari dua orang ini dia mau bikin komik. Topiknya apa? Ya sudah, mereka bikin tuh berimajinasi berdua. Karena dulunya jago gambar segala macam, akhirnya terjadilah nama komik Ninja Turtle. Topiknya lah itu berbeda. Itu dulu dia bikin dalam bentuk hitam putih atau berwarna, saya lupa. Jelek sekali gambar. Sudah berwarna ya. Akhirnya dia coba dipublikasikan. Kayaknya nggak nyampe, cuma 10.000 ya. Kayaknya nggak 1.000 doang. Pertama 1.000. Akhirnya dia cari publisher, penerbit. Akhirnya dia buat 1.000 eksemplar. Waktu dia buat 1.000 eksemplar, meledak. Banyak orang beli. Nah, waktu dia beli, akhirnya dia bikin yang kedua 10.000 eksemplar, rame. Tetapi hanya cuman dapat hasil nggak? Ya, dapat sih, tapi nggak seberapa kali ya. Karena kalau cuma 1.000 eksemplar, tiba-tiba ada satu orang datang. Orang ini orang asing. Disebut jago juga enggak. Orangnya juga belum berpengalaman, tapi dia suka yang namanya marketing. Dia hubungin dua orang ini, dan dia ngomong, gua mau jadi agentnya lu. Jadi dia punya visi, mungkin networking kesana kemari. Yang dua orang yang pencipta Ninja Turtle ini, dia nggak ngerti nama marketing, dia nggak ngerti nama dunia bisnis, nggak tahu. Dia cuma suka gambar. Dia masuk, nggak tahu kenapa chemistry-nya. Nah, yang tadi dia nggak punya modal, yang tukang marketing, dia nggak marketing bahwa, oh gue mau beli license segala macam, enggak. Dia cuma tawarkan hidup dia sebagai agentnya atau sebagai brokernya. Tanpa modal nggak? Tanpa modal. Pas kebetulan karena dia ngomongnya baik segala macam, dua orang ini tertarik untuk diwakilkan jadi agent. Harusnya kalau saya jadi punya Ninja Turtle, buat apa? Gue juga bisa kalau cuma marketing doang, gue tinggal jual ke orang lain, gue juga nggak perlu ngapain, gue kasih komisi ke lu, tanda petik seperti itu kan. Tetapi nggak tahu kenapa, karena chemistry-nya jalan, masuk, dia suka sama agent ini, ya sudah, oke. Kita bikin perusahaan, lu jadi marketingin, gue bagian, mungkin dia sahamnya gede kali ya, mungkin saham dia dapat cuma 10% bagaimana, tapi it's okay ya, kita datang kucuk-kucuk, dikasih saham 10%, nggak modal. Mungkin dia saham mungkin 40%, 45%, dia dapat 10%. It's okay. Nah, apa yang terjadi? Dia mulai tuh cari. Karena dia jago marketing, dia punya orang tersebut. Akhirnya dia coba untuk ke skala lebih besar. Dia cariin publisher yang lebih besar, dia cariin tempat mainan seperti apa, dia cari semuanya. Sampai dia bikin, nah, jujur, kalau tanpa orang itu yang marketing, Ninja Turtle kalian gak bakal bisa tahu hari Ninja Turtle itu apa. Karena kenapa? Ide besar, tapi kalau tidak ada eksekusi, tidak ada marketingnya, tidak punya networking, kalian tidak akan punya suatu harapan yang besar. Kalian tidak punya bisnis yang bisa lebih besar lagi. Kenapa jadi besar? Kan orang tersebut dia mau untuk ketemu sama pabrik. Karena kenapa yang dua pelukis ini, bukan pelukis ya, apa? Tukang gambar ini, karena sering ngegambar, mulut nggak pernah dilatih. Ketemu orang, siapa di sini kalau ketemu orang pelukis, dia jago ngomong, bisa menceritakan, enggak ya, biasanya diem kuper ya, karena dia ngelukis. Siapa di sini jago komputer? Yang jago komputer, tiap hari komputer, terus programmer, bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong, karena yang jago di tangan. Jadi ada kolaborasi, akhirnya bertemu dengan seseorang. Yang satu bagian marketing networking, yang satu bagian skill. Apa yang terjadi? Meledak. Dan itu termasuk satu produk yang luar biasa. Saya nonton di Netflix. Kalau kalian punya Netflix, cari The Toy That Make Us ya. Jadi mainan yang telah merubah hidup kita. Kasih tahu ada Hello Kitty juga, dikasih tahu gimana cara dulu Hello Kitty sejarahnya. Itu udah bagus, dikasih sejarah. Nah,
Kenapa saya ngomongin seperti ini? Itu dua orang, kalau tanpa kolaborasi dengan orang ketiga, nggak besar. Walaupun sebesar ide apapun, kalau tidak ada eksekusi, tidak ada marketing, tidak ada kolaborasi, tidak ada, sekali lagi, dengan kolaborasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, kalian tidak akan berhasil. Nah, kenapa saya ngomong seperti gini? Penting networking, bertemu dengan orang. Karena kalian tidak tahu dalam hidup kalian, tapi jangan terlalu percaya setiap orang ya. Oh, orangnya mau ngomong yang manis, saya percaya. Enggak. Karena banyak di sana pun ada orang-orang yang jahat. Yang orang-orang yang memanfaatkan kalian. Tapi, kalian nggak bisa pesimis. Jangan ketemu orang, oh ini orang jahat, orang jahat. Nanti kita akan belajar gimana ada tanda-tanda. Ada orang-orang yang bisa diajak kolaborasi. Yang salah satunya adalah, tandanya adalah diintroduce, dipromosikan. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kita harus lihat dulu siapa yang memperkenalkan kita. Kita bisa tanya orang tersebut, kehidupannya seperti apa, itu untuk meminimalkan kalian punya networking menjadi networking yang sampah, tanda petik. Ceritanya yang Ninja Turtle itu boleh dicari di YouTube juga mungkin. Dia hoki. Yang tukang walaupun dia punya marketingnya ini, dia orang miskin sekarang. Dia kenal ada satu orang teman dia juga, dia kerja di perusahaan mainan. Jadi pada waktu dia kerja di situ, terus bisa dihubungkan sampai ternyata industri mainan. Industri mainan ini benar-benar luar biasa. Yang saya pikir, mainan ke seberapa? Di Amerika itu termasuk kayak gini. Tahu yang namanya, yang ada 5 orang ya, superhero yang pakai helm, ada berwarna-warni, ada merah, hijau, kuning, Power Ranger ya. Itu salah satu film legend, the best. Dan pendapatan utama dari mana? Bukan di filmnya. Kalau saya dulu saya pikir, karena pendapatan bisa film ini taruh di network, taruh di TV network, dapat duit, iklan segala macam. No, dia nggak dapat untung dari sana. Itu cuma cover cost untuk biaya sana sini. Dari mana dia dapat untungannya? Mainan. Waktu Amerika dia buka mainan, dibeli sama orang, anak-anak kecil ya, kalau beli, itu di situ duitnya. Duitnya luar biasa. Nah, dia punya Ninja Turtle pun duitnya dari mainan. Ninja Turtle dia nggak ngerti punya akses ke pabrik segala macam. Makanya butuh namanya kolaborasi dengan orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang ngerti bisnis. Bisnis apa? Berteman, networking dengan orang-orang yang kompeten. Kalau kita punya networking yang nggak punya kompeten, hancur. Orang mau servis kita karena kita punya servis bagus. Bukan hanya kita bisa membuat sesuatu, tapi bagus. Dari mana? Networking tersebut. Waktu kita punya networking, kita butuh dengan orang-orang. Nggak bisa sendiri. Karena kita nggak tahu, kayak sekarang misalnya di sini, saya kalau misalnya mau beli produk ini, kemana ya? Nggak tahu. Kalau kita nggak bertemu dengan orang yang mempromosikan, beli di sini, orangnya di sana. Itu kita butuh orang-orang seperti itu. Walaupun dia punya marketing itu, dia orang miskin segala macam, dia on the right place, on the right time, dia ketemu teman yang kerja di pabrik mainan. Pabrik mainannya pun besar. Dan jujur, pabrik mainan itu tidak segampang kalau kita ke pabrik mainan, tolong bikin mainan seperti ini. Bukan begitu prosesnya. Prosesnya adalah, kalau kita mau ke pabrik mainan, dia akan tanya, Bapak mau bikin berapa banyak? 1.000 biji, 10.000 biji, kita nggak peduli. Kita cuma mau adalah, kita mau jualan, modal kita segini, kita jual. Bisa seperti, atau kita bayarnya cuma setengah, atau namanya konsinyasi. Kita mau beli mainan pun, kita tanpa modal pun bisa. Pergi ke pabrik mainan, udah gitu nanti ada sistem kerjasama seperti apa. Mungkin baginya 50-50 atau gimana, kita cuma kasih ide. Nah, bagian pabrik mainan, dia nggak hanya bikin begitu, tapi mesti ada moldingnya. Apa itu molding? Cetakannya. Yang mahal cetakannya. Waktu ada cetakan itu ada minimum pembuatan. Kalau tidak cover minimum pembuatan, biasanya pabrik nggak mau lakukan. Nah, untuk bisa nge-push orang pabrik buat dengan model yang cekak, kita harus meyakinkan pabrik bahwa ini bakal meledak. Kalau kita nggak bisa meyakinkan pabrik untuk buat, apapun yang kalian mau ide segala macam tidak akan terjadi. Makanya saya dikatakan, mulut ini penting untuk meyakinkan orang suatu ide ini bagus. Maka mereka akan turut.
Nah, kalau kalian nonton dia punya Ninja Turtle itu benar-benar bagus sekali. Dan salah satu juga dia punya Power Ranger. Ternyata yang punya Power Ranger salah satunya saham yang terbesarnya namanya si Sabam ya, Sabam. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi lagi. Dulu yang Power Ranger, kalau saya mau kasih cerita tahu ya, itu film abal-abal. Kenapa saya bilang film abal-abal? Itu film-film Jepang. Tapi dipromosikan di Jepang rame, tapi waktu dipromosikan di Amerika, dia nggak buat ulang. Jadi kalau lihat Power Ranger yang dulu ya, yang ada di Amerika, itu Power Ranger itu dia pakai helm warnanya merah, kuning, hijau, nggak ada muka orang. Jadi itu nggak tahu muka dalamnya Asia apa bule atau nggak ada. Jadi film yang di Jepang diambil, jadi pada waktu perang segala macam dengan film monster-monster, dia pakai filmnya Jepang. Waktu dia ngomong, pembicaraan nggak pakai helm, baru pakai orang bule. Jadi itu film hampir 70% atau 8%. Kan kalau animasi yang paling mahal kan ininya ya, trik-triknya ya, lompat segala macam. Dan si Sabam ini dia bikin film sampah ke Amerika, murah sekali karena film Jepang di-cut, dia cuma panggil orang, siapa 5 orang, cuma acting biasa doang, digabungin jadi film. Ternyata meledak. Meledak abis-abisan. Pertama kali buat, sampai produser TV, karena dia mesti menawarkan ke TV, gitu ya. Produser TV juga katakan, ini film apaan? Film sampah begini lu mau aja. Mesti berdebat dulu dengan orang di sana, mau yakinkan akhirnya produser TV, ya udah, gua kasih 1 episode kalau misalnya meledak, baru karena TV itu nggak murah ya. Kalau sejalan baru ratingnya naik, kalau enggak gua tutup. Akhirnya Sabam katakan, ya udah oke. Dia buat ternyata dari awal anak kecil pada suka nonton. Oh enggak, bukan begitu pertamanya. Produsernya TV dia nggak mau buat, dia nggak mau tayangkan, nggak mau, ini film sampah. Sabam katakan begini, ya sudah deh. Ide, sekali lagi, perusahaan itu bukan berdasarkan dari kegiatan, tapi ide, meyakinkan orang. Apa yang terjadi? Katakan seperti gini. Ya sudah, kalau lu nggak mau tayangkan ini, ya udah kita ambil 50 orang anak. Murah nggak panggil anak kecil? Murah. Kasih aja $20 untuk datang. Suruh tonton. Itu 50 anak, dikasih $20 setiap orang. Dan itu di setiap anak dikasih yang namanya puteran. Kalau ke kiri itu jelek, kalau ke kanan itu bagus. Setiap orang dipegangin begitu. 50 anak. Tonton satu episode. Itu anak sekali nonton dari pertama langsung potongnya bagus terus. Bagus. Jadi itu dia punya yang 5 menit bagus ya bagus, tapi kalau bosan dia ke kiri, no. Jadi bisa dihitung tuh, maksudnya menit keberapa dia ke kanan, dia ke kiri. Itu anak semua 50-50-nya, semuanya ke kanan, dari menit pertama sampai menit terakhir. 50-50-nya. Akhirnya produsernya katakan, oh ya bagus ya ternyata ya. Ternyata ini anak kecil suka sama nonton. Baru ditayangkan, waktu ditayangkan meledak. Dari awal sampai akhir, sekarang masih ada ya Power Ranger ya? Masih ada nggak? Anak kecil udah nonton lagi, udah gede. Kenapa saya ngomong seperti gitu? Itu bisnis. Itu benar-benar baru bisnis bagaimana cara berbisnis sama orang. Kita bukan berbisnis, bukan kerja sama orang dari pagi sampai sore, bukan. Itu namanya obat bius. Kalau kalian sudah puas ke kantor jam segini, pulang tidur, kalian menjadi obat bius. Kalian tidak, mungkin kalau dikatakan, ya kan kok nggak semuanya orang punya nilai bisnis. Yes, nggak semuanya, karena nggak semuanya percaya. Kalau semuanya percaya, semua masuk ke tanah Kanaan. Kenapa yang percaya yang cuma 2 orang yang masuk? Apakah kehendak Allah cuma 2 orang yang masuk? Enggak. Adalah kehendak Allah, semua orang masuk ke tanah Kanaan. Adalah kehendak Allah kalau semua orang jadi pebisnis. Karena kita diciptakan untuk berkenalan dengan orang-orang. Tuhan katakan, aku memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa itu kekuatan? Ide dalam menyelesaikan masalah. Ide dalam menyelesaikan masalah. Itu pun sama masalah. Dan sekali lagi, ketemu networking. Kenapa saya suka sekali yang dia punya acara itu? Itu bukan acara kayak abal-abal, tapi membukakan mata saya. Oh begini toh ternyata dunia luar seperti ini. Nggak segampang yang kalau kita nonton, bagus. Tidak simple, tapi begitu complicated. Tapi kalau kita mengerti dalamnya apa, nggak complicated banget. Simple, itu apa? Networking.
bertemu dengan orang, dan gimana caranya menyelesaikan masalah. Dan kalau dikatakan orang bilang enggak, jangan kalian bilang, oh ya sudah deh, memang udah nggak bisa. Enggak, cari jalan untuk berkata yes, pasti bisa. Kalau saya sering di rumah, kalau Aling katakan nggak bisa dikerjakan segala macam, saya bilang, Ling, nggak mungkin nggak bisa dikerjakan. Ini udah mentok, sudah nggak bisa, nggak mungkin nggak, pasti ada jalan. Kita membiasakan seperti itu. Saya ngomong seperti ini untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya. Kalian nggak bisa hanya, oh enggak, saya nanti akan terima berkat dari Tuhan, Tuhan akan bikin mujizat. Tiba-tiba saya dapat sesuatu. Enggak, saya nggak percaya itu. Cara kerja Tuhan, kita harus melangkah. Kalau kita nggak melangkah, kalau kita nggak melangkah, kita nggak punya iman ya. Kalau kita nggak melangkah, Tuhan katakan, berdirilah teguh, jadilah berani. Berani, Tuhan selalu menghargai orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Artinya walaupun di depan ini masuk jurang, waktu Tuhan, saya mau melangkah. Saya tahu jalan ini benar. Saya mau Tuhan benar-benar menghargai orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mau melangkah, orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau hidup lebih. Gimana caranya? Jangan menunggu sudah bagus banget baru saya mau melangkah. Jangan. Kalau saya mau kesaksian sedikit lagi, saya berdiri di sini untuk khotbah. Saya nggak ngerti loh, dia punya apa yang mau dikhotbahin, topiknya apa, saya nggak tahu. Waktu Aling katakan, sudah saatnya, lu udah mulai khotbah. Ya sudah. Saya ingat banget waktu di tempat ini ya, di mall ya waktu itu ya, pertama kali ya. Saya nggak tahu apa bahan saya mau. Terus saya coba untuk ngomong. Sampai detik hari ini akhirnya Tuhan bawa terus. Sekali lagi, mau nggak? Kalau Tuhan suruh berjalan ke depan, jangan tunggu. Tapi Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan, saya nggak punya modal. Tapi Tuhan, saya nggak punya ini. Enggak, Tuhan memberikan kita kekuatan, ide untuk menyelesaikan masalah. Tadi yang saya ngomong orang-orang yang Ninja Turtle, Power Ranger, itu nggak pakai modal loh. Bener-bener nggak pakai modal. Yang bener, Power Ranger, saya kasih tahu yang namanya si Sabam. Dia waktu pergi ke Jepang, dia bingung, ini film apaan ya Power Ranger? Warna-warni, begitu loh. Superhero tapi nggak ada mukanya, cuman pakai helm doang warna-warni merah. Dan dia lihat semua pada suka. Dia pikir, bagus juga ya, saya bawa ke Amerika. Dia ketemu dulu sama yang punya Power Ranger. Kalau orang Amerika, dia selalu kerja bagi agreement. Karena dia nggak mau setelah dia kerjakan, akhirnya berurusan dengan hukum. Jadi ketemu sama orang Power Ranger, dia katakan, gua mau lisensi untuk di Amerika, yang di luar Jepang, bukannya di Amerika, tapi di luar Jepang, diberikan kepada dia. Bayar pakai duit kak? Nggak bayar. Mungkin dia punya ini kali ya, sudah pada namanya. Akhirnya deal, kalau lu bisa seperti ini, ya udah. Kalau mencapai target sebegini, gue kasih. Kalau nggak bisa cancel, bisa agreement seperti itu. Apa yang terjadi? Dia balik ke Amerika, baru dia mulai promosiin tanpa modal. Benar-benar tanpa modal. Cuman ide. Sekali lagi apa yang saya lakukan juga banyak-banyak hal itu tanpa modal. Mafia War itu tanpa modal. Istri saya sebagai saksinya. Benar-benar tanpa modal. Barang sampah jadi emas. Kenapa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan di mana? Ide. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Sekali lagi apa yang bisa dilihat ya dengan ini. Nah, kenapa saya bilang tanpa modal? Benar-benar tanpa modal. Kalau orang kita berusaha, saya nggak punya modal kok. Saya nggak punya keahlian. Jangan. Mulai, langkah. Karena keahlian itu akan masuk. Saya waktu main Mafia War, saya bukan orang komputer. Saya nggak ngerti komputer. Saya bekerja yang sekarang, saya nggak ngerti yang namanya soal finance, banking, semua saya nggak ngerti. Saya mau jalan. Nah, sama juga. Dari kita, maka saya katakan, kapan kok bisa mulainya? Sekarang. Minta sama Tuhan mulai dengan orang-orang berkenalan. Networking dengan orang-orang. Waktu kita networking dengan orang-orang, ide akan timbul. Dan jangan kita menspesialisasikan diri kita sesuai dengan kemauan kita. Jangan kita katakan,
Saya mau spesialisasi, saya mau apa yang saya suka. Kalau saya misalnya ada di sini kontraktor, saya cuma mau berteman sama orang-orang kontraktor aja. Kalau bukan orang kontraktor, saya nggak mau wasting time. Jangan. Berkenalanlah dengan semua orang. Kita nggak tahu nantinya kita akan lari kemana. Oh enggak, kontraktor ini saya sudah jiwa saya. Ini sudah menjadi darah daging saya. Saya nggak bisa kalau nggak jadi kontraktor. Jangan. Kalian akan jatuh. Karena kenapa? Tuhan menciptakan kita untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan belajar untuk mengasihi. Kita meminta sama Tuhan, bukan Tuhan jadikan saya seorang pilot. Enggak. Tuhan katakan, siapa dari sini sebuah tembikar, dikatakan tembikar segala macam, berkata kepada penciptanya, kenapa lu bikin gue tembikar taruh di WC? Gue maunya tembikar taruh di tempat yang indah. Enggak, sebuah tembikar tidak akan berbicara apapun seperti itu kepada penciptanya. Sama juga kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan meminta sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi kontraktor, Tuhan saya mau jadi penyanyi, Tuhan saya mau menjadi direktur. Jangan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Cara gimana? Di mana kalian dibutuhkan, kalian siap sedia di sana dan belajarlah untuk mengasihi pekerjaan tersebut. Yang nantinya kalau kalian sudah belajar mengasihi pekerjaan tersebut, nanti Tuhan akan oper ke tempat lain. Nggak perlu kita mengatakan, sampai kapan Tuhan saya bekerja di sini? Sampai kapan Tuhan kerjanya nggak enak? Semakin kita ngomong nggak enak, semakin kita bertanya kapan, nggak bakalan dipindahin. Bener ya? Nggak bakalan dipindahin. Terus di situ terus. Karena saya pernah ngalamin. Nggak pindah-pindah. Karena apa? Sampai kita katakan, kalau dikatakan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Kalau sampai seumur hidup saya di sini, it's okay. Baru nanti akan terjadi namanya mujizat, dipindahkan ke tempat lain sama Tuhan. Karena kamu sudah siap pindah. Kalau kita masih sering menggerutu dengan pekerjaan, atau dengan apa yang kita terima dari Tuhan, Tuhan gak akan pindahkan. Karena dalam hidup kalian semakin naik, itu berhubungan di dalam melayani manusia yang lain. Oh enggak, ada orang kaya tiba-tiba kaya, enggak pernah, enggak. Setiap kalian naik tingkat, kalian akan melayani manusia yang lain. Masa seperti itu? Saya pikir orang kaya tidak melayani orang lain. Enggak. Orang semakin kaya, dia akan semakin melayani orang lain. Serve others. Nah, kalau kalian punya mentalitas untuk melayani orang lain, kalian semakin kaya. Semakin kaya. Karena kenapa? Enggak banyak orang punya mentalitas untuk melayani orang lain. Kenapa banyak orang miskin di luar sana? Karena mereka enggak mau melayani orang lain. Tuhan ciptakan kita, layanilah satu dengan yang lain. Atau kasihilah. Karena kenapa? Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang pemenang. Dengan kita melayani orang lain, melayani kebutuhan orang lain. Melayani itu bukan hanya melayani kebutuhan orang lain. Karena kena ketingkat. Mungkin sekarang kalian melayani 1-2 orang. Kebutuhan 1 orang. Sorry kalau saya dulu sengaja saya melayani kebutuhan mungkin 3 orang, 4 orang anak kecil. Anak-anak kecil, akhirnya saya layani kebutuhan mereka. Mereka kurang soal pendidikan, karena mereka perlu diajar ngeles, saya ajar. Saya layani 3 orang. Apa yang terjadi? Naik tingkat lagi, Tuhan katakan, kamu hamba yang setia, aku akan berikan lagi 5 orang lagi yang lain untuk dilayani. Akhirnya saya dapat lagi murid-murid yang lain, saya layani lagi. Murid tersebut berhubungan dengan orang, saya layani lagi. Walaupun hasilnya dapat nanti uang, tapi itu bukan target saya. Target saya adalah melayani banyak. Maka saya katakan, Tuhan, saya masih ada waktu luang lagi. Siapa lagi yang saya bisa layanin? Apa yang terjadi? Saya telepon, akhirnya dapat seseorang, saya layani lagi, saya layani. Dan waktu saya mulai terus-menerus saya melayani, akhirnya dapat pekerjaan yang lain untuk melayani orang-orang yang online. Satu saya jualan di Kaskus, banyak sekali orang-orang yang saya layani. Saya berjualan di luar negeri, saya ingat sekali waktu sering kalinya kontak orang, jualan. Itu jualan banyak, kita selalu bertemu bukan jualan end user ya, jualannya ketemu calo lagi ya. Trader adalah para calo. Jadi mereka ambil barang kita setiap hari mereka ngambil, benar-benar. Udah kayak, kita nggak pernah ketemu sama orangnya, tapi udah jadi kayak kelangganan ya. Jadi, ya satu barter dengan uang, ada lagi barter dengan barang lagi gitu. Udah kayak zaman-zaman dulu. Saya kasih kursi, dia kasih meja, terus setiap hari. Kenapa nggak uang? Karena adanya ya barter kursi sama meja. Nah, bisnis seperti akhirnya kita bukan networking. Sampai yang tadinya Aling saat itu nggak terlalu jago bahasa Inggris. Tapi coba
ngomong sepatah dua kata, akhirnya yang penting barang dikirim, dipercaya, dan kadang-kadang kita kirim dulu barangnya segala macam. Nah, itu bisnis. Dan lingkupnya semakin besar karena kita membantu melayani orang lain. Semakin kalian besar, semakin banyak orang yang kalian layani. Semakin banyak orang yang kalian layani, otomatis certificate of performance yang kemarin saya ngomong adalah sertifikat kegiatan yang telah kalian selesaikan dapat. Itu dalam bentuk kertas yang tadi. Uang itu bukannya uang. Uang itu adalah sertifikat bukti kegiatan yang telah kalian selesaikan. Terus menerus. Jadi yang kalian kejar jangan uangnya. Yang kalian kejar adalah orang-orang yang kalian mau bantu. Orang-orang yang kalian mau layani. Nah, lingkupnya pertama 1 orang, 2 orang, 4 orang, 8 orang. Kalau dikatakan, oh kalau gini semua orang bisa menjadi pebisnis. Semua orang menjadi pebisnis, tapi nggak semua orang mau. Karena kenapa? Nggak setiap orang juga diberi kesempatan pendidikan untuk mengerti bisnis ini. Orang tua kita jujur ya, banyak sekali nggak mengerti, nggak mengajarkan kita cuma diajarkan kamu kerja sekolah yang tinggi-tinggi, akhir kerja di perusahaan, udah di situ aja. Salah nggak? Enggak. Mereka punya background seperti itu. Waktu mereka ajarkan kepada kita ya apa yang mereka terima sebelumnya. Dan sekarang saya jelaskan kepada kalian adalah sesuatu hal yang bukan baru. Ini benar-benar penting. Dan saya bukan ngomongin dari planet lain. Itu bisa kalian lakukan sekarang. Jangan nunggu, oh ya nanti kalau saya umur 50, 60 baru saya lakukan. Telat. Lakukan sekarang. Mulai dari ngomong ke tetangga. Selamat malam, selamat pagi. Sopan dengan orang. Belajar ngomong. Kalau dikatakan, enggak cuek aja. Enggak, saya juga pusing segala macam. Itu kita punya kelemahan. Kita selalu sibuk dengan masalah kita sendiri, sehingga kita nggak mau peduli dengan orang lain. Waktu ngomong dengan orang, tatap matanya. Ngomong, belajar untuk merangkai kata-kata. Nanti pelan-pelan kita akan terbiasa dengan orang ngomong, nanti akan naik tingkat tuh. Waktu kita belajar ngomong sama tetangga, nanti belajar ngomong sama lingkup di pasar, nanti orang-orang akan, nah Tuhan akan kasih lihat, mata kalian akan benar-benar jeli. Saya bisa jualan ini nih. Saya bisa jualan itu. Ada orang butuh ini, saya punya. Di situ bisnis. Karena kalian berkenalan. Di situ.